Puluhan pelajar SMA negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara terlibat perkelahian di dalam lingkungan sekolah. Perkelahian diduga dipicu kesalahpahaman antara pelajar senior dan junior. Puluhan pelajar SMA negeri di Kendari terlibat aksi perkelahian di lingkungan sekolah. Peristiwa ini terjadi saat jam pulang sekolah. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi ricuh ketika sejumlah siswa saling serang di dalam lingkungan sekolah hingga ke jalan. Tentu saja peristiwa ini menyebabkan beberapa pelajar mengalami luka. Kronologinya, perkelahian diawali kesalahpahaman antar pelajar kelas 12 dan kelas 11 sehingga memicu aksi perkelahian. Bahkan satu orang siswa dikeroyok hingga terbaring di lantai. Pihak sekolah juga menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang terlibat perkelahian. Kasusnya pemukulannya satu yang si Babe itu yang melakukan pemukulan, maka kelas 11 ini tidak terima. Hingga mereka juga membabi buta juga pada akhirnya karena sifatnya ini anak memang kelihatannya sudah tidak terlalu bagaimana memperhatikan apa-apa yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Pihak sekolah telah memanggil dan melakukan upaya damai dengan orang tua pelajar agar insiden yang sama tidak kembali terjadi. Kita awali Sindo siang hari ini pemirsa, setelah 7 jenazah di Kali Bekasi teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, Polres Metro Bekasi Kota akan melanjutkan investigasi. Sementara itu pengakuan rekan salah satu korban di lokasi menyebutkan para remaja melarikan diri saat didatangi tim presisi Polres Bekasi serta beberapa diantaranya menceburkan diri ke Kali Bekasi saat mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Penyidikan tewasnya 7 remaja yang jenazahnya ditemukan mengambang di Kali Bekasi terus berlanjut. Meski ke-7 jenazah berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan ke pihak keluarga, Polres Metro Bekasi Kota menyebut akan melanjutkan investigasi dan akan dilakukan gelar perkara hingga kasus ini terungkap jelas. Dari Polres apa nih? Polres masih melakukan proses investigasi yang kita tangani. Ada berkas yang harus kita selesaikan, kemudian nanti ada gelar perkara yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Sementara itu pengakuan rekan salah satu korban di lokasi menyebut para remaja melarikan diri saat didatangi tim presisi Polres Bekasi serta beberapa diantaranya menceburkan diri ke Kali Bekasi saat mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Polisi gimana tuh? Pas jadi ada polisi tuh dikirain temen. Pasnya ada bukan temen, polisi. Langsung gerebek, peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisya menyebut 17 anggota patroli presisi masih diperiksa terkait adanya dugaan kesalahan standar operasional prosedur yang dilakukan saat membubarkan pelajar yang hendak tawuran. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah diserahkan ke pihak keluarga, 5 dari 7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat langsung dimakamkan pada Kamis malam. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Vino Satriani disemayamkan di rumah duka di Kampung Kelapa II, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai disemayamkan, jenazah remaja berusia 15 tahun yang menjadi salah satu dari 7 korban tewas di aliran Kali Bekasi langsung dimakamkan. Di tengah hujan, ibu korban tidak kuasa menahan tangis dan nyaris pingsan saat jenazah putra sulungnya ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Meski mengikhlaskan kepergian anaknya, kedua orang tua korban merasa kecewa lantaran tidak diperbolehkan untuk melihat jasad korban. Keluarga pun berencana untuk menempuh langkah hukum. Kesedihan juga merundungi keluarga almarhum Reski Dwi Cahyo dan Rizky Ramadan saat jenazah tiba di rumah masing-masing di kawasan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Almarhum Reski dan Rizky tetangga sebelah rumah dan merupakan teman dekat satu sekolah serta teman bermain bersama sejak kecil.
Usai disemayamkan dan disolatkan, kedua jenazah kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tidak hanya keluarga, tetangga dan teman almarhum juga mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka juga menyelimuti keluarga almarhum Muhammad Farhan saat jenazahnya tiba di rumah duka di Padurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kamis malam. Usai disolatkan, jenazah kemudian langsung dimakamkan di TPU Padurenan yang tidak jauh dari rumah korban. Pihak keluarga pun merasa terpukul dengan kepergian almarhum. Isak tangis keluarga juga tidak terbendung saat jenazah Rido Darmawan tiba di rumah duka di Kampung Gedung Gede, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Keluarga menyatakan tidak terima dengan kematian korban dan berencana menempuh jalur hukum lantaran menduga tim presisi Polres Bekasi Kota yang tidak profesional hingga menyebabkan 7 korban tewas. Rencananya jenazah Rido akan dimakamkan hari ini di tempat pemakaman umum desa setempat. Sebelumnya 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat hari Minggu pekan lalu. 7 jenazah pertama kali ditemukan warga tengah mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi masih mendalami keterangan 22 saksi terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Seluruh saksi menyebut tidak mendengar suara tembakan di lokasi. Dan berikut cuplikan pernyataan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Josioroh dalam dialog iNews Sore. Memang saat ini kami masih fokus pada penyelidikan terhadap dari ke-7 jenazah ini, Mas. Kami melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, Mas, yang mungkin pada saat malam Sabtu dini hari itu berada di tempat yang sama dengan ke-7 jenazah. Jadi dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi memang dari beberapa yang kami mintai keterangan itu mereka menyampaikan bahwa ke-7 jenazah ini memang ada di tempat kejadian pada saat itu. Apakah memang ini sudah bisa dikatakan demikian, mereka terlibat dengan tawuran? Mungkin dapat saya jelaskan dari kejadian awal keterangan saksi-saksi, memang pada saat mereka berkumpul di tempat tersebut pada Sabtu dini hari, mereka berencana untuk melakukan tawuran. Lalu apakah memang sampai saat ini ada keluarga yang memiliki upaya-upaya untuk kelanjutan dari kasus ini, Bapak? Sampai saat ini kami masih proses penyelidikan terhadap peristiwa penemuan ke-7 jenazah, Mas. Dan kemarin setelah ke-7 jenazah berhasil teridentifikasi semua, sudah kami serahkan kepada pihak keluarga, Mas. Demikian. Artinya pihak keluarga sudah menerima saja, Bapak, ya, dengan hasil investigasi dan apapun di baliknya? Untuk ke-7 jenazah yang kami serahkan kemarin, keluarga menerima ke-7 jenazah, Mas. Kesulitan kemarin kami melakukan identifikasi dari tim dari RS Polri ini karena data pembanding yang dibutuhkan memang sangat minim, Mas. Karena kita melakukan identifikasi primer dan sekunder terhadap ke-7 jenazah tersebut. Jadi kalau dari keterangan yang kami peroleh dari keterangan 22 saksi yang telah kami periksa, Mas, dari ke-22 saksi yang kami periksa itu tidak mendengar adanya suara